Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dari kelas non-reguler semester 3. Ingin mereview jurnal yang telah saya baca dengan judul Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus yang disusun oleh Khairul Huda dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan nomor jurnal hukum nomor 4 volume 18 Oktober 2011. Kita langsung saja ya pada pola pemberatan pidana dalam KUHP. Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda N. Arif, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pola pemidanaan termasuk pola pemberatan pidana pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman yang telah digunakan pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam hukum pidana khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang mirip dalam KUHP. Hal ini mengharuskan terlebih dahulu harus dikemukakan pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP. Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Yang pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku 1 KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan pola yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena konkursus idealis atau konkursus realis maupun flagrant handling, sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, ancaman pidana yang ditentukan yang dapat atau dijumlahkan dapat dijatuhkan menjadi sepertiga. Memuat ancaman pidana yang terbatas. Menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Pola pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP. Penggunaan pola ini dipertahankan sebagai cerminan dari diterimanya paham utilitarian sehingga kumulasi murni digunakan secara terbatas. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan kumulasi murni untuk setiap bentuk perbarengan sehingga cenderung berbasis retributif dalam penentuan pidananya. Kemudian yang kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang tindak pidana, kejahatan, dan pelanggaran dalam rumusan delik yang terdapat dalam buku 2 dan buku 3 KUHP, pola pemberatan khusus ini juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu pemberatan sepertiga. Dalam hal ini, ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan, yaitu residip delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku yang disebut juga dengan subjek delik. Misalnya, karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya. Kelompok kedua merupakan pemberatan dari kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan dengan baik peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dan pembunuhan berencana. Di sini pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum
umum untuk pidana penjara. Maka pidana yang diancam beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat atau pidana mati. Pola pemberatan ancaman pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus. Yang pertama ada pidana umum. Umumnya dalam Undang-Undang Pidana Khusus, delik percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat suatu tindak pidana diperberat ancaman pidananya apabila dibandingkan dengan umumnya delik serupa yang diancam dalam KUHP. Pembuatan yang masih dalam tingkat percobaan atau pembuatan dalam KUHP umumnya diancam pidana lebih rendah, yaitu dikurangi sepertiga. Kecuali dalam tindak pidana makar, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sempurna, yang dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme, hal ini diperberat dengan mengancam pidana yang sama seperti jika kejahatan selesai atau diwujudkan oleh pembuat. Undang-Undang Pidana Khusus juga mengadakan pidana pada perbuatan persiapan selain pemufakatan jahat, yang umumnya dalam KUHP tidak terdapat dikenakan pidana. Dalam doktrin tentang percobaan delik misalnya, perbuatan persiapan melakukan tindak pidana yang belum dapat dikualifikasi sebagai permulaan pelaksana, yang dapat dipidana, tidak dijadikan tindak pidana. Berbeda halnya dalam tindak pidana penyebaran teror, pidana yang sama diancam dengan tindak pidana yang selesai sekalipun masih dalam tahap persiapan, seperti merencanakan atau mengumpulkan dana untuk pelaksanaan suatu tindak pidana penebaran teror. Demikian pula halnya dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam perundangan pembentuk undang-undang, sekalipun masih dalam tingkat percobaan korupsi dan terorisme dipandang sama berbahayanya dengan delik selesai. Kemudian ada pemberatan kualitas pidana. Pada dasarnya pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan kualitas pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus dapat dibedakan dalam dua bagian. Yang pertama yaitu pemberatan pidana dibandingkan dengan kejahatan yang mirip seperti terdapat dalam KUHP. Dalam tindak pidana penebaran teror misalnya diancam dengan pidana mati setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari tindak pidana dalam KUHP yang berupa pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun, perampasan kemerdekaan dengan ancaman pidana 8 tahun, dan perusakan fasilitas umum yang diancam pidana 4 tahun. Demikian pula halnya dengan kejahatan penerbangan dalam KUHP yang diancam dengan pidana yang bervariasi. Paling ringan 6 tahun, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau merusak sarana penerbangan. Dan paling berat diancam dengan pidana penjara 15 tahun, mencelakakan, menghancurkan, dan merusak pesawat udara. Sementara dalam tindak pidana penyebaran teror mengenai pembuatan yang sama diancam dengan pidana mati. Kemudian ada pemberatan kuantitas pidana. Pemberatan kuantitas pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus cukup banyak ditemukan apabila dibandingkan dengan delik umumnya dalam KUHP dan delik khususnya. Tindak pidana pornografi yang dalam KUHP diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, tetapi diperberat dengan sangat drastis kuantitas pidananya menjadi paling lama 12 tahun. Bagi setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, menginform, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, dan menyediakan pornografi. Pemberatan kuantitas pidana yang cukup drastis tergambar dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun 8 bulan, diperberat dalam Undang-Undang Pidana Khusus menjadi 10 tahun penjara. Kemudian
ada pemberatan dengan perubahan model ancaman pidana. KUHP hanya mengenal model pengancaman pidana tunggal atau ancaman pidana alternatif. Artinya hanya dimungkinkan penjatuhan satu pidana pokok yang satu delik. Beberapa undang-undang di luar KUHP telah menyimpangi pola umum pengancaman pidana dalam KUHP dengan menggunakan model pengancaman kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung "dan" di antara dua jenis pidana yang diancam, atau model kombinasi alternatif kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung "dan" atau di antara dua jenis pidana yang diancam. Dengan pengancaman kumulatif, maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana dua jenis pidana tersebut sekaligus, yang disebut juga dengan double penalties, yang dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Demikian pula dalam hal ancaman pidana yang menggunakan model alternatif kumulatif, dijatuhkan oleh hakim menjadi kumulatif, tanpa pedoman yang menentukan tidak secara maksimum dan menyebabkan terjadi pemberatan pidana yang demikian itu. Kemudian ada pemberatan dengan pengancaman minimum khusus. Beberapa undang-undang di luar KUHP menggunakan minimum khusus dalam ancaman pidana, sementara sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Penggunaan model demikian juga dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Dengan sistem ini, undang-undang bukan hanya menentukan ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan hakim, tetapi juga minimumnya. Hal ini untuk membatasi kemerdekaan hakim yang memang dirasakan terlalu leluasa untuk menjatuhkan pidana antara minimum umum dan maksimum umumnya. Sayangnya tidak dapat pola umum untuk menentukan delik yang bagaimana yang menentukan minimum kasus dalam ancaman deliknya. Menurut Barda N. Arif, dalam RUU KUHP menetapkan minimum kasus dilakukan dengan mempertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas. Umumnya undang-undang menempatkan ancaman minimum khusus ini di depan ancaman maksimum khususnya. Dengan demikian ditentukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat ... dan paling lama ... Demikian pula hanya terhadap denda ditentukan pidana dengan denda paling sedikit ... dan paling banyak ... Namun demikian tidak begitu halnya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Memang apabila diperhatikan, penyebutan demikian dipenuhi oleh model pengancaman yang alternatif. Ketika pidana diancam secara alternatif, maka ancaman pidana yang paling berat yang disebutkan terlebih dahulu. Urutan-urutan pidana pokok yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP menentukan berat ringannya pasal 69 KUHP. Dengan demikian, pidana mati disebutkan lebih dahulu daripada pidana penjara seumur hidup. Dan pidana penjara seumur hidup disebutkan terlebih dahulu dan daripada pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yang lebih lama disebutkan terlebih dahulu daripada penjara selama waktu tertentu yang lebih singkat. Argumen ini juga menjadi gugur jika diperhatikan ketentuan pasal 37, 38, 39 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Di sini ancaman pidana tunggal hanya pidana penjara selama waktu tertentu, tetapi menggunakan model minimum kasus. Minimum khusus disebutkan kemudian daripada maksimum khususnya. Berdasarkan hal ini, mestinya pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menentukan setiap orang yang menentukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A, B, C, dan E dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 25 tahun. Mungkin sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.